kelompok 5 kelas 7B ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salwa Nurul Fauziah. Saya Vivi, saya Taisa Redmi, Saya Nihayati Zahra. saya Imas Azakia Zahra. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia dan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia yang pertama adalah dalam bidang politik. Dalam bidang politik, maksudnya budaya Islam, kerajaan yang bercara tidak mau digantikan oleh kerajaan-kerajaan yang bercara Islam. Dalam sistem pemerintah adanya sultan atau sunan. Nama raja disesuaikan dengan Islam. Dalam ajaran Islam merupakan wakil Tuhan di dunia ketika menjalankan roda pemerintah, sultan dibantu oleh ulama. Pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia yang kedua adalah dalam bidang sosial. Dalam ajaran agama Islam tidak menerapkan sistem kasta seperti agama Hindu. Hal ini menyebabkan pengaruh Islam berkembang pesat dan mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Begitu juga dengan bulan. Pada awalnya masyarakat Indonesia mengenal kalender Saka yang merupakan kalender Hindu. Dalam kalender Saka terdapat nama hari pasaran seperti Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dan lagi. Seiring perkembangan Islam, Sultan Agung dari Kerajaan Mataram menciptakan kalender Jawa. Kalender itu menggunakan perhitungan seperti Hijriah. Sultan Agung mengganti nama bulan seperti Muharram diganti dengan Muharram, Ramadan diganti dengan Pasa. Nama-nama hari tetap menggunakan hari-hari sesuai dengan bahasa Arab, dan hari pasaran pada kalender Saka juga dipergunakan. Pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, bidang pendidikan. Pada awal-awal masuknya Islam Indonesia, mulanya pendidikan agama dilaksanakan di masjid. Langkah atau surau pelajaran yang diberikan adalah membaca Al-Quran, tata cara peribadatan, akhlak, dan keimanan. Seiring berjalannya waktu, kemudian muncul pesantren yang merupakan mengadopsi dari agama Hindu. Pesantren adalah sebuah asrama tradisional pendidikan Islam. Siswa tinggal bersama untuk belajar ilmu agama di bawah bimbingan guru atau sering dikenal dengan sebutan kiai. Siswa diajar mendalami ilmu agama Islam sesuai dengan syariat-syariat agama Islam. Pesantren dalam bahasa Jawa memiliki makna seseorang yang mengikuti. Pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia. Yang keempat, bidang agama. Pada masa Islam, sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu Buddha atau menganut kepercayaan roh halus. Hingga saat ini sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia yang kelima, bidang kebudayaan. Adat istiadat dan kebiasaan yang banyak berkembang dari budaya Islam dapat berupa ucapan salam, acara tahlilan, syukuran, yasinan, dan lain-lain. Dalam hal kesenian banyak dijumpai seni musik seperti qasidah, rebana, marawis, berjanji, dan sholawat. Kita juga melihat pengaruh seni arsitektur rumah peribadahan atau masjid di Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh arsitektur masjid yang ada di Timur Tengah. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di daerah Iwak Semawe, pantai timur Aceh. Raja-raja yang disebutkan Malik Pasai, Sultan Muhammad yang bergelar Malik At-Tahir, Sultan Ahmad yang bergelar Malik Az-Zahir, dan Zainal Abidin. Pada pertengahan abad ke-15, Samudra Pasai mengalami kemunduran karena diserang oleh kerajaan Aceh. Yang kedua, kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim pada tahun 1914. Aceh berkembang pesat setelah
Aceh mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Karena menjadi pusat agama Islam, Aceh sering disebut Serambi Mekah. Yang ketiga, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di pantai utara Jawa Tengah, didirikan Raden Patah pada tahun 1478. Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Demak menjadi pusat kegiatan Wali Songo. Raden Patah mempunyai putra bernama Adipati Unus yang mendapat julukan Pangeran Saberang Lor. Pada masanya pemerintah Sultan Trenggono, Demak menyerang Sunda Kelapa, Banten dan Cirebon. Ketiga daerah dapat disebut tahun 1526. Ketika menyerang Panaruka, Sultan Trenggono tewas dalam pertempuran. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Agung. Beliau banyak berjasa dalam bidang kebudayaan dan agama. Beliau mengarang seperti sastra gending yang berisi sifat Jawa, menciptakan pengalaman tahun Jawa, dan memandukan unsur Jawa dan Islam, seperti penggunaan gamelan dalam persyaratan sekaten untuk memperingati Maulid Nabi. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten dikuasai Demak setelah direbut Kalatehan. Kerajaan Banten dipimpin oleh Masa Tuhan yang bernama Hasanuddin. Dia berasal dari Sunda Kelapa pada tahun 1527. Di bawah pemerintahannya, Banten menyebarkan agama Islam ke pedalaman Jawa Barat. Selain itu, Banten berhasil mencapai lambung kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Sultan Agung Tritayasa 1651 sampai 1682. Kerajaan Batavia Makassar. Kerajaan Batavia Makassar di Sulawesi Selatan. Pada tahun 1605, agama Islam masuk ke kerajaan Batavia melalui seorang ulama dari Minangkabau bernama Dato' Ibnu. Karyang Tunagalo adalah Raja Galuh pertama yang masuk memeluk Islam. Gelar Karyang Tunigalo adalah Sultan Alauddin. Kerajaan Batavia mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin 1523. 1653 sampai 1669. 7. Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore letaknya kedekatan keduanya mengikuti agama Islam sejak abad ke-16. Ajaran Islam dibawa para pedagang dari Malaka dan Jawa. Raja-rajanya antara lain Zainal Abidin 1426 sampai 1506, Sultan Abdullah, Sultan Harun, dan Sultan Nuku. Kerajaan-kerajaan lain di sekitar Ternate seperti Dore, Bacan, dan Jailolo mengikuti Ternate memeluk agama Islam. Raja-rajanya menguasai gelar Sultan dan nama-nama Arab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.